Amin. Amin. Pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan kekuatan Allah. Diringkas begitu. Artinya apa? Berita salib itu bukan berita yang melemahkan, berita yang menguatkan. Tadinya saya berpikir pemberitaan dari salib itu bicara tentang sesuatu yang sangat menyulitkan, yang sangat menyedihkan. Tapi di dalam ayat ini memberitahukan kekuatan Allah itu di dalam salib. Tadinya saya berpikir juga kekuatan Allah itu ketika dia menciptakan alam semesta ini. Ketika dia membelah air menjadi dua. Ketika dia menyembuhkan. Ketika dia membuat tanda-tanda heran dan mujizat. Saya pikir itu kekuatan Allah. Semakin hari semakin lebih dalam dari firman Tuhan, saya mendapati kebenaran yang lain yang agak berbeda dari tulisan Rasul Paulus. Yaitu kekuatan Allah adalah kekuatan salib. Apa makna dari kekuatan salib? Ada 5 hal yang saya bisa bagi. Yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya semua orang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kekuatan salib adalah kekuatan kasih. Karena kasihnya Bapa, karena kasihnya Yesus, dia mau rela hidupnya menjadi penebus dosa manusia. Jadi setiap ada hari Jumat Agung, berita salib ini selalu didengungkan. Setiap ada perjamuan kudus, berita ini selalu didengungkan. Walaupun situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita ibadah di gereja, hanya dari rumah ke rumah, tetapi pemberitaan firman Allah ini tidak bisa diganggu-gugat. Harus tetap semangat, harus tetap kita menerimanya, karena melalui kasih. Kasihnya Yesus nggak bisa dibayar dengan apa-apa. Poin yang kedua dari kekuatan Allah adalah di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Sudah dapat? 2, 3. Dan dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kekuatan salib itu apa? Kekuatan salib itu dalam tulisannya Rasul Paulus bicara tentang ketaatan. Dia sebagai manusia, kata Alkitab, dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dia merendahkan diri. Merendahkan diri yang tadinya di sorga, dia mau mengosongkan diri. Tadinya dia memiliki tempat yang sangat istimewa, dia mau jadi manusia. Tidak ada Allah yang seperti demikian. Jadi kekuatan salib adalah kekuatan merendahkan diri. Yang ketiga, kekuatan Allah melalui kekuatan salib, yaitu bicara tentang apa? Ketaatan. Ayat yang sama juga. Merendahkan diri. Yang ketiga adalah ketaatan. Amin. Ketaatan adalah harga yang luar biasa yang kita boleh perhatikan di sini. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi dia merendahkan diri. Ini kekuatan. Ya, kekuatan siapa? Kekuatan salib. Yang keempat,
kekuatan Allah, kekuatan salib memberikan makna tentang pengampunan. Ini keempat. Yang pertama tadi apa? Kasih. Yang kedua bicara tentang kerendahan hati. Yang ketiga bicara tentang ketaatan. Yang keempat sekarang kita udah mulai masuk. Bicara tentang apa? Tentang pengampunan. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, waktu Yesus sedang disalib, orang semua kalau yang disalib, penjahat-penjahat yang disalib selalu mencaci maki, menggerutu, membuat ocehan-ocehan kemarahan. Tapi Yesus di kayu salib, Dia tidak melakukan itu. Dia justru mengampuni. Dikatakan apa di sana? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kekuatan salib. Bicara tentang apa? Pengampunan. Yang kelima, yang terakhir, kekuatan Allah ada di dalam kekuatan salib Yesus. Yang kelima itu bicara tentang pengorbanan. Melalui kematian Tuhan Yesus hari ini, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara. Pengorbanan diambil dengan pengertian bahwa Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus mengambil tradisi dari orang Yahudi. Setiap orang yang berdosa harus ditebus melalui pengorbanan anak domba. Tetapi Yesus sebagai anak domba, Dia mengambil dosa-dosa manusia. Bukan hanya untuk orang Israel, untuk seluruh umat manusia dari generasi lepas generasi. Untuk apa? Untuk diselamatkan bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Bagi dunia, kata Rasul Paulus tadi di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, dikatakan apa? Kebodohan. Mana bisa Allah mau menjadi manusia? Itu kebodohan. Mana mungkin Allah jadi manusia? Itu kebodohan. Karena memang Allah membodohkan diri. Membodohkan. Ya udah gak apa-apa deh, terpaksa. Demi siapa? Demi kita. Ini perkara yang sangat luar biasa. Saya akan kunci dengan 3 ayat. Tadi kekuatan salib itu apa? Pertama, kasih. Yang kedua, kekuatan salib itu bicara tentang apa? Ketaatan. Yang ketiga, kekuatan salib itu bicara tentang apa? Kerendahan hatian. Yang keempat itu bicara tentang apa? Bicara tentang pengampunan. Dan yang kelima itu bicara tentang apa? Pengorbanan. Itu kekuatan salib. Di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, engkau tidak layak kalau tidak pikul salib. Justru saliblah yang membentuk kita menjadi murid. Amin. Tidak ada orang yang suka salib. Tapi tadinya pengertian saya salib itu penderitaan. Salib itu sesuatu yang sulit. Salib itu sesuatu yang sukar. Bukan. Salib itu adalah waktu kita mengikut Yesus. Itulah salib. Waktu kita sungguh-sungguh mau meneladani Yesus. Itulah salib. Makanya di dalam firman Tuhan bilang, proses kita menjadi murid harus melalui salib. Yang di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30. Di sana dikatakan apa? Pak Sitorus bisa baca. Matius 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Iya, di sana dikatakan apa? Ajakan dari juru selamat. Dikatakan pikul aku yang kupasang dan belajarlah. Salib tidak bisa langsung pas. Salib melalui proses belajar dan menjadi murid. Amin. Karena salib itu akan membawa engkau tenang, bukan gelisah. Kalau ada salib membuat orang gelisah, itu bukan salib. Itu masalahnya yang dia pikul sendiri. Harusnya salib itu membawa apa? Ketenangan. Ya, salib itu membawa ketenangan karena di situ proses belajar. Ya, proses belajar. Berikut lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Nanti Mama Rafa bisa baca. Ayat 17. Iya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya apa? Salib itu belum sebanding dengan apa yang kita akan dapat setelah kita melewatinya. Penderitaan apapun yang engkau bisa bilang salib, firman Tuhan bilang apa? Belum seberapa dengan apa yang kita dapat. Jadi waktu engkau mengiring Tuhan, engkau setia melayani Tuhan, engkau mengabdi kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada upah yang sedang disediakan. Yang terbaik, kata firman Tuhan, kita mengalami mujizat lepas mujizat. Memang kita lagi dalam kondisi COVID. Ada beberapa hamba Tuhan sedang perang dengan pendapatnya. Kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin kena COVID dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang itu berita yang sangat keliru. Kita yang percaya dengan yang tidak percaya, kalau mau kena. Kalau dia kena hujan, ya kita kena hujan. Kalau dia kena panas, ya kita kena panas sama. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita diberikan ketenangan. Kita diberikan apa? Hikmat akal budi. Kita diberikan apa? Roh yang takut Tuhan. Sehingga apa? Kita mempunyai langkah-langkah bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa engkau tidak sendiri. Ada malaikat Tuhan yang sedang menyertai engkau. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling. Mazmur 91 ayat 11. Berkeliling. Menolong kita. Memimpin kita. Kita hanya mau taat saja kepada Tuhan. Jadi makna salib dari berita Jumat Agung ini adalah bahwa saya akan belajar. Amin. Kerendahan hatinya, kasihnya, ketaatannya, pengorbanannya. Itu yang kita menjadi salib kita yang kita harus pikul. Sehingga apa? Beban-beban kita yang tadinya kita tidak bisa tahu harus melakukan apa. Saudara, saya sempat melihat lagi di YouTube, uang di Italia cuma dibuang-buang. Gak ada arti. Aduh, kalau di sini saya pungutin itu semua. Ya kan? Kenapa? Uang sangat berarti. Kayak gak ada nilai itu di jalan raya, udah kayak permen, bungkus permen yang dibuang-buang begitu. Kenapa? Sudah putus asa. Sudah banyak yang mati. Lalu kita mau bagaimana? Ya saya harap kita harus tetap taat. Sabar saja, dikurung saja. Sampai matang di dalam rumah saya juga kadang-kadang, aduh ngapain itu cuma begini aja. Tapi memang mesti begitu supaya apa? Badai ini bisa berlalu. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah. Amin. Tadinya cuma mau ya biasa, ibadah biasa aja lah. Lalu perjamuan kudusnya bagaimana? Kita putar otak, panggil pengerja, gimana kita bahas. Akhirnya kita ambil keputusan, kita lagi turun ke jemaat. Supaya apa? Menguatkan, memberikan sebuah spirit
supaya rohani kita akan semakin dipakai Tuhan. Tadinya Mama Rama pengen tanggal merah, sekarang merah terus. Aduh, kapan tuh tanggal merah? Sekarang merah, semuanya merah. Sekolah tadinya mau pengen tanggal merah, libur. Libur. Artinya apa? Memang pengkhotbah udah bilang ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah. Ada waktu kerja, ada waktu libur. Nah, sekarang waktunya kita cari Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Biar nama Tuhan itu dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Ada 5 makna salib yang akan memberkati kita. Karena salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan. Kita tunduk kepala kita. Bapa dalam surga, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu untuk hari Jumat Agung ini. Kami berkumpul bersama-sama menikmati firman Tuhan. Semua yang hadir, mampukan kami untuk melihat firman-Mu dan menyimpannya dalam hati, serta diberikan kemampuan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati Tuhan keluarga Sitorus, keluarga Tasoid, Ricky, dan kami semua yang hadir di tempat ini, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat firman dan berdoa dalam nama Yesus. Amin.